Manchester United dikabarkan akan kembali menghadapi dilema besar pada bursa transfer paruh kedua yang dibuka Januari 2026. Setan Merah harus mengambil sikap di tengah godaan uang besar dari Arab Saudi. Manchester Evening News pada akhir pekan ini melaporkan, MU akan diuji lagi soal masa depan gelandang serang sekaligus kapten tim Bruno Fernandes pada Januari 2026 nanti. Kembali klub-klub kaya Arab Saudi tertarik merekrut pemain asal Portugal itu. MU sempat berhasil menangkal godaan untuk Bruno Fernandes pada bursa transfer musim panas 2025 lalu. Ketika itu, Bruno Fernandes bersedia bertahan di Old Trafford karena ingin membantu MU kembali ke masa kejayaannya. Sayangnya di awal musim 2025-2026 ini, MU masih terpuruk. Bahkan permainan Bruno Fernandes ikut merosot. Ex-pemain Sampdoria itu gagal bersinar karena digeser oleh manajer Ruben Amorim ke posisi baru sebagai gelandang tengah. Klub-klub Arab Saudi siap menggoda MU dan Bruno Fernandes lagi pada Januari 2026. Bruno akan diganjar gaji 700.000 pound sterling per pekan yang bebas pajak. MU akan menghadapi dilema besar bila klub Arab Saudi kembali mengajukan penawaran pada Januari 2026. Mereka harus realistis karena nilai pasar Bruno Fernandes masih tinggi. Bandrol ex-pemain Sporting CP itu bisa semakin turun bila kinerjanya tak kunjung membaik dengan posisi baru yang diberikan oleh Amorim di awal musim 2025-2026 ini. Bruno Fernandes juga kemungkinan akan berubah pikiran dan memilih pergi andai masih ditempatkan di posisi yang bukan kesukaannya sebagai gelandang serang. Produktivitas Bruno Fernandes menurun dengan peran sebagai pemain nomor 8. Amorim lebih memilih memainkan Matheus Cunha dan Bryan Mbeumo di posisi gelandang serang ketimbang Bruno Fernandes. Empat fakta penting usai Manchester United versus Sunderland. Gol Mason Mount dari 18 umpan hingga rekor spesial Ruben Amorim. Manchester United menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Setan Merah sukses menaklukkan Sunderland dengan skor 2-0 pada pekan ke-7 Premier League 2025-2026 di Old Trafford, Sabtu 4.10 malam WIB. 2 gol dari Mason Mount dan Benjamin Sesko memastikan 3 poin penting untuk tuan rumah. Bagi Manchester United, kemenangan ini lebih dari sekedar hasil positif. Tim asuhan Ruben Amorim menang di tengah tekanan besar dan berbagai keraguan dari publik. Selain itu, hasil ini juga menjadi momentum penting dalam perjalanan Amorim yang baru saja mencatat laga ke-50 sebagai pelatih United. Di balik kemenangan ini, ada sejumlah fakta menarik yang memperkaya cerita kemenangan MU atas Sunderland. Salah satunya adalah gol indah Mason Mount yang tercipta lewat kerjasama luar biasa dari seluruh lini tim. Berikut 4 fakta menarik yang tersisa dari laga Manchester United versus Sunderland di Old Trafford. Ruben Amorim kini telah memimpin Manchester United dalam 50 pertandingan kompetitif. Catatan ini menjadi tonggak penting meski hasilnya masih perlu banyak evaluasi. Dari 50 laga tersebut, Amorim mengantongi 19 kemenangan, 12 hasil imbang, dan 19 kekalahan. Menariknya, di antara 10 manajer terakhir United yang mencapai 50 pertandingan, hanya Dave Sexton dengan 18 kemenangan dan Tommy Docherty dengan 15 kemenangan yang memiliki rekor lebih sedikit dibanding Amorim. Meski belum ideal, pencapaian Amorim menunjukkan bahwa proses adaptasi dan konsolidasi skuad masih terus berjalan. Kemenangan atas Sunderland juga menandai keberhasilan United memenangi 3 laga kandang Premier League secara beruntun. Terakhir kali Setan Merah mencapai prestasi serupa terjadi pada Agustus 2023, 2 tahun lalu. Namun, tantangan besar sudah menanti setelah jeda internasional. Liverpool akan bertandang ke Old Trafford dalam laga panas berikutnya. Amorim tentu harus berharap konsistensi di kandang bisa berlanjut ke performa tandang yang selama ini masih menjadi kelemahan utama United. 1 bulan setelah didatangkan ke Old Trafford, Senne Lammens akhirnya debut di Manchester United. Kiper asal Belgia itu dimainkan menggantikan peran Altay Bayindir. Performa Senne Lammens bisa dibilang menjanjikan. Senne Lammens mencatat mirbobol dengan 3 kali penyelamatan. Senne Lammens juga melakukan 11 kali pemulihan penguasaan bola. Satu hal yang menonjol, Senne Lammens mencatat 86,4% umpan jauh akurat untuk menunjang permainan direct ala Amorim.
Salah satu momen paling menonjol dalam laga ini adalah gol pembuka dari Mason Mount. Gol tersebut bukan hanya cantik secara visual, tetapi juga menjadi simbol keberhasilan sistem permainan Ruben Amorim yang menekankan kerja sama tim. Gol Mason Mount ke gawang Sunderland tercipta dari 18 umpan beruntun. Catatan tersebut menyamai torehan pada gol Bruno Fernandes lawan Burnley 2023. Gol yang jadi bukti kolektivitas tim. Manchester United bidik Marc-Andre ter Stegen. Barcelona siap dengarkan tawaran. Manchester United dikabarkan tertarik merekrut kiper Barcelona, Marc-Andre ter Stegen. Klub Premier League itu mulai melakukan pendekatan menjelang bursa transfer Januari. Menurut laporan Sport, Barcelona kini lebih fokus pada Joan Garcia yang akan segera pulih dari cedera. Klub Katalunya itu tidak berencana mengembalikan ter Stegen sebagai pilihan utama di bawah Mistar. Pihak Barcelona memberi kebebasan bagi ter Stegen untuk menentukan masa depannya sendiri. Jika ingin pergi, klub akan mempertimbangkan tawaran yang masuk, namun jika bertahan, ia tetap diterima. Meski begitu, Barcelona menyadari ada pasar besar untuk kiper asal Jerman tersebut. Selain Manchester United, Tottenham Hotspur dan Newcastle United juga dikabarkan tertarik. Skema peminjaman dengan opsi pembelian kemungkinan akan diajukan jika ter Stegen bersedia pindah. Ter Stegen kehilangan tempatnya di Barcelona sejak kedatangan Joan Garcia pada musim lalu. Cederanya sang kiper yang memerlukan operasi punggung semakin memperburuk posisinya di tim. Masalah semakin pelik ketika Barcelona sempat berkonflik dengan ter Stegen terkait status cederanya. Klub ingin agar La Liga mengakui cederanya sebagai jangka panjang demi menghapus sementara gajinya dari batas gaji. Namun ter Stegen menolak permintaan tersebut dan membuat situasi di internal tim memanas. Kini masa depannya semakin tidak menentu menjelang kembalinya ia ke lapangan pada akhir November mendatang. Manchester United saat ini sedang menghadapi pergantian besar di sektor penjaga gawang. Andre Onana kehilangan tempatnya setelah cedera pramusim dan kini dipinjamkan ke Trabzonspor. Altay Bayındır sempat dirumorkan hengkang, tetapi bertahan dan tampil kurang konsisten. Penampilan kiper asal Turki itu mendapat banyak kritik dari supporter dalam beberapa pekan terakhir. United baru saja mendatangkan Senne Lammens yang tampil impresif pada debutnya melawan Sunderland. Namun dengan Tom Heaton berusia 40 tahun dan kontraknya akan habis, klub membutuhkan sosok berpengalaman seperti ter Stegen.